Pak Saiful Hadi dari perusahaan ya? Ya, dari perusahaan, Pak. Dari mana, Pak? Dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk, Daerah mana itu, Pak? daerah Citerep, Bogor. Oke. Mungkin bisa sharing, Pak, terkait materi yang kedua tadi. Pak Saiful Hadi juga menyampaikan beberapa pendapat dan usulan di kolom chat. Mungkin bisa disampaikan ke kami semua. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Yeah. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi. Saya dari industri. Saya kerja di PT Arga Karya Prima Industri Tbk di daerah Bogor. Kebetulan posisi saya di PT Mechanical Head. Yeah. Jadi saya membawahi mechanical. Teman-teman yang ada di bawah saya itu levelnya macam-macam, mulai dari supervisor, terus teknisi, engineer, dan sebagainya. Nah, untuk yang level paling bawah, itu tentunya teman-teman yang dari SMK. Jadi saya rekrut dari SMK. Nah, ada beberapa kesulitan, Pak. Dalam artian ketika teman-teman teknisi itu membaca gambar ataupun menerjemahkan gambar selain dari toleransi ISO. Jadi kami kebetulan menggunakan DIN, Pak, di perusahaan kami, karena memang basisnya itu mesinnya mesin-mesin Jerman semuanya. Ketika ada suatu proyek disodori menggunakan DIN, itu teman-teman yang ada di level teknisi itu agak kesulitan gitu. Jadi mohon bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengenalkan lah, dalam artian sedikit mengenalkan di luar dari ISO gitu. Yeah. Jadi yang DIN sama JIS juga dikenalkan dikit-dikit gitu, seperti itu. Karena eksekusi di lapangan itu akan lebih cepat ketika mereka sudah mengenal di luar ISO gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi ketika berganti standar itu tidak bisa membaca gitu ya, Pak? Ya bisa, tapi lambat itu. Lambat. Dalam artian penyesuaiannya lambat itu. Yeah. Ya Pak, terima kasih sharingnya Pak. Ya, makasih Pak. Baik, Ibu dan Bapak, saya juga ingin masukan dari Ibu dan Bapak terkait materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Mohon izin share screen ya. Ya, terkait tadi juga sudah ditanyakan pada waktu sesi Pak Yatin. Jadi Ibu dan Bapak mohon umpan baliknya ini bisa diakses dari laptop Ibu dan Bapak ataupun dari HP ya. Jadi bisa dimasuk ke slido.com. Kemudian event saya ini nomornya 65249 ya. Nah, ada dua pertanyaan, ada dua poll gitu yang saya post di sana. Mohon Ibu dan Bapak bisa berpartisipasi. Ya. Silakan bisa di slido.com. Ada pertanyaan yang pertama, software CAD yang digunakan di jurusan Ibu dan Bapak atau di sekolahnya ataupun di perusahaan yang seperti Pak Saiful tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan MBD ya, MBD Model Based Definition, apakah ini sudah masyarakat atau belum, ataukah pernah mendengar
atau tidak tahu sama sekali, atau sudah memanfaatkan, dan seterusnya. Silakan, ini live, jadi nanti bisa saya tanyakan hasilnya seperti apa. Jadi saya tahu yang sedang dihadapi oleh Bapak dan Ibu seperti apa. Baru 6 yang berpartisipasi. Ya. Oke, jadi cukup banyak ya yang belum tahu apa itu MBD. Kemudian untuk yang software yang digunakan, ternyata karena ini banyak yang dari, saya kira dari SMK ya, dan juga ada yang dari perguruan tinggi, itu menggunakan Inventor dan AutoCAD. Mungkin antara Inventor dan AutoCAD itu lebih banyak masih digunakan AutoCAD ya. Mungkin. Bapak Ibu bisa menjawab lebih dari satu, tapi tolong sendiri-sendiri ya, supaya kita tahu yang paling umum, yang paling banyak itu antara Inventor, AutoCAD, ataupun SolidWorks, itu yang mana? Ya. Sambil nanti kita tunggu poll-nya, ya. Bapak Ibu sekali lagi bisa join di slido.com dengan nomor 65249. Ya. Nah, untuk sementara tampilan slide akan saya pindahkan ke materi. Baik, judul materi saya Model Based Definition, MBD, dan implementasinya. Ini termasuk dalam salah satu transformasi digital, terutama di bidang manufaktur. Ya. Transformasi digital ini nanti, MBD ini nanti basisnya atau memanfaatkan yang namanya PMI, Product and Manufacturing Information. Dari segi definisi, ya, model based definition, atau kalau kita terjemahkan secara harfiah gitu ya, definisi berbasis model, merupakan penggunaan 3 dimensi, model 3 dimensi, menggunakannya perangkat lunak yang bisa memodelkan 3 dimensi, dan syaratnya memiliki fitur PMI, Product and Manufacturing Information. Jadi MBD ini nanti kaitannya dengan budaya di industri, dia akan mengubah ya, budaya pekerjaan yang tadinya masih berbasis 2 dimensi dan cetak, ya, 2 dimensi dan 2 dimensi yang dicetak, menjadi berbasis 3 dimensi dan digital. Jadi salah satu budaya yang nanti dihilangkan oleh model based definition ini adalah dokumentasi dalam bentuk 2 dimensi, baik itu yang disimpan dalam bentuk digital maupun yang dalam bentuk cetak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan PMI, Product and Manufacturing Information, ini fitur-fitur yang ada pada perangkat lunak, utamanya perangkat lunak yang bisa memodelkan 3D, ya, CAD 3D. Nah, informasi yang dimaksud di PMI itu apa? Dia adalah yang termasuk di dalamnya itu yang disampaikan Pak Yatin tadi. Jadi informasi mengenai toleransi, ukuran, dan toleransi geometrik.
kekasaran permukaan, informasi mengenai bahan dan sebagainya. Ini terembed atau tersemat gitu pada model 3 dimensinya. Jadi model dimensinya itu nanti ke hilir bagaimana, informasi itu akan ikut terus ke sana. Nempel gitu di CAD 3D-nya. Jadi Ibu dan Bapak mungkin yang mengampu gambar manufaktur, ya, terutama yang menggunakan CAD, mungkin sudah pernah mencoba atau melihat-lihat fitur baru. Kalau di Inventor itu mulai 2018, kalau tidak salah, tampilannya kira-kira seperti yang di layar di kiri ini. Jadi pada model 3 dimensi yang kita buat, kita bisa langsung memberikan anotasi toleransi dan ukuran geometrik tadi. Nah, ini tidak berhenti di situ, Bapak dan Ibu. Jadi informasi ini akan disimpan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan tadi ke downstream atau ke hilir. Jadi setelah CAD ini 3 dimensinya modelnya dibuat, dia akan digunakan untuk apa dalam siklus hidupnya atau dalam life cycle-nya. Misalnya setelah ini dimanufaktur menggunakan CAM, ya. Atau setelah ini informasi yang ada akan dimanfaatkan untuk inspeksi, seperti yang tadi disampaikan Pak Yatin, untuk menginspeksi apakah sudah sesuai dengan persyaratan standar yang ditentukan. Informasi-informasi ini penting. Tapi kalau hanya 3 dimensi saja, sebelumnya kita tidak bisa menyertakan informasi-informasi tersebut. Sebelumnya kita perlu menampilkan dalam gambar teknik 2 dimensi. Jadi baru bisa kita baca. Sedangkan kalau kita memanfaatkan PMI yang kita inputkan, nanti bisa langsung ditampilkan pada CAD-nya. Langsung untuk tampilannya nanti bisa melalui viewer yang sudah native punyanya software CAD atau menggunakan 3D PDF. Ya, berbicara mengenai MBD, sebenarnya dia bagian dari ruang lingkup yang lebih luas, yaitu MBX ditulisnya. MBX itu adalah model based activity, ya. X-nya itu maksudnya activity. Jadi di sana ada 2 himpunan besar, yaitu model based system engineering dan model based enterprise. Model based design atau model based definition itu maksudnya di bagian tengah-tengah sini. Jadi dia berupa irisan. Nah, yang dimaksud nanti dengan model based enterprise adalah semua aktivitas yang ada di perusahaan itu berbasis atau berdasarkan model 3 dimensi lagi. Ya, jadi sudah tidak menggunakan dokumentasi theta, apalagi dokumentasi 2 dimensi. Ya, desain 3D model 3D yang sudah dihasilkan itu terus yang akan digunakan sampai ke hilir. Produk jadi, produk di publish, kemudian dipasarkan, dan seterusnya. Itu akan memanfaatkan PMI yang tadi bisa disematkan tadi. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, kita bisa melihat ada evolusi dari proses dokumentasi desain teknik. Ya. Pada awalnya memang drawing base, ya, berdasarkan pada gambar teknik, gambar kerja 2 dimensi. Karena ya dulu belum ada CAD, belum ada pemodelan 3 dimensi, sehingga pada tahun-tahun awal engineering itu ide-ide
desain-desain dikomunikasikan menggunakan paper base ya, menggunakan drawing base. Jadi ini hanya menghasilkan gambar. Setelah ada perkembangan teknologi, ada software CAD, gambar-gambar ini dapat Nah, yang drawing base tadi itu bisa berupa AutoCAD itu ada di sana ya. Jadi AutoCAD itu walaupun sudah digital tapi dia masih berupa 2 dimensi, drawing base gitu ya. Perkembangan selanjutnya itu sudah model sentrik, ada Inventor, ada SolidWorks dan sebagainya, sudah bisa yang parametrik itu, sehingga bisa menghasilkan model 3 dimensi. Namun pada tahap ini masih dituntut untuk menampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak melihat di software yang digunakan, baik di Inventor maupun di SolidWorks, itu tuntutannya adalah bisa menghasilkan gambar 2 dimensi dari model 3 dimensi yang kita buat. Ya. Berikut anotasinya, berikut tadi toleransi geometrik disampaikan dalam bentuk 2 dimensi. Itu model sentrik atau berpusat pada model. Lalu berikutnya, perkembangan selanjutnya yang sedang kita bicarakan adalah model based definition. Ya. Kalau dimulai dari 2018, versi 2018 di Inventornya, model based definition ini sudah memasukkan PMI ya, yang tadi Product and Manufacturing Information tadi. Jadi toleransi geometrik dan informasi-informasi sejenis itu sudah disematkan langsung pada model 3 dimensinya. Jadi Ibu dan Bapak, CAD dengan CAM itu kan yang paling awal bersinergi. Model dari 3 dimensi, kalau mau dimanufaktur menggunakan CAM, kita kan tidak butuh 2 dimensi lagi. Ya. Software CAM-nya itu kan tidak membaca 2 dimensi. Jadi langsung saja dari 3 dimensi diterjemahkan oleh programmer menggunakan geometri yang dihasilkan dari pemodelan 3 dimensi tadi. Nah, sedangkan CAD 2D-nya untuk apa? Itu untuk manusianya. Ya. Jadi untuk software, untuk mesin itu tidak memerlukan lagi adanya pemodelan 2 dimensi. Nah, ke depan, peluangnya ke depan adalah pemanfaatan model based enterprise. Jadi model based enterprise ini ya tadi saya pikir itu lebih ke budaya kerja. Ya. Jadi menggunakan satu sumber daya model 3 dimensi bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan di manufaktur itu tadi. Jadi yang pertama memang mungkin CAD dengan CAM, dengan manufaktur ya. Tapi model 3 dimensi ini juga nanti bisa sebagai dasar untuk analisis misalnya, untuk CAE-nya. Kemudian misalnya untuk manajemen, untuk procurement ya, dan untuk storage, untuk penyimpanan. Informasi-informasi dari mana itu diambil semua dari PMI tadi. Jadi ke depan memang tantangannya adalah implementasi dari MBE ini tadi. Jadi ke arah hilir itu penggunaan model dan PMI itu digunakan terus-menerus. Kelebihannya salah satunya adalah kalau kita gunakan satu sumber daya, perubahan itu bisa cepat. Jadi kalau kita bayangkan tadinya dari model 3 dimensi, setelah jadi desainnya kita tuangkan dalam 2 dimensi. Ketika terjadi revisi, terjadi perubahan, memang beberapa software CAD itu sudah mempunyai fitur asosiativitas ya. Artinya
dokumen 2D-nya itu diedit, diupdate, maka model 3D-nya itu juga akan berubah. Tapi itu dalam prakteknya saya kira tidak banyak digunakan karena mungkin banyak menemui kendala. Kalau kita hanya menggunakan satu model 3 dimensi saja, dari hulu ke hilir, saya kira itu akan lebih praktis ya. Jadi diupdate di hilir, nanti di hulunya juga akan update. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya ambil dari SolidWorks. Tim desain di beberapa perusahaan itu menghabiskan hampir 50% lebih waktunya untuk mendokumentasikan, membuat gambar kerja dari model 3 dimensi yang sudah ada. Ya, hampir 50%. Sedangkan sebenarnya ukuran-ukuran fitur-fitur yang ada di model 3 dimensi itu kan sudah ada sudah dimuat semua di PMI. Ya. Jadi dengan SolidWorks, MPD-nya itu akan menghilangkan kebutuhan tadi translasi dari 3D ke 2D kembali ke 3D. Ini juga akan menghemat biaya, akan lebih efektif karena waktunya, dan mengurangi error ke arah hilirnya. Berikutnya ini beberapa life cycle ya, atau pemanfaatan dari model 3D yang bisa digunakan. Ini software-software yang dimiliki oleh Dassault SolidWorks ya. Jadi kalau kita sudah punya desain model 3D-nya, itu bisa dimanfaatkan salah satunya mungkin di 3D printing. Ya. Kemudian di PDM atau PLM-nya, life cycle management-nya. Kemudian di tooling-nya misalnya. Lalu untuk analisis itu untuk memvalidasi desain itu bisa langsung digunakan di simulasi, di presentasi tampilan komposer, kemudian juga di computational fluid dynamic-nya misalnya kalau itu katup misalnya berkaitan dengan alat-alat yang berhubungan dengan fluida. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga contoh inspeksi otomatis ya. Jadi bukan manusia lagi, inspeksinya menggunakan CMM tapi software-nya otomatis. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi keuntungan terbesar dari MPD adalah bukan pada tahap desainnya, bukan pada desain model 3D-nya sendiri, tapi lebih ke keuntungan potensial keuntungannya pada arus ke hilir. Jadi dia akan meningkatkan kejelasan komunikasi ya. Kadang kan seperti disampaikan oleh Pak Saiful tadi, masalah utama di bagian engineering misalnya itu adalah komunikasi. Kalau itu gambar, kadang ada miskomunikasi terhadap gambar, terhadap definisi geometris. Jadi kalau MPD ini diterapkan, dia bisa meningkatkan kejelasan, kemudian desain, manufaktur, inspeksi, dan analisis toleransi itu bisa dilaksanakan. Basisnya apa? Basisnya adalah model CAD 3D tadi. Nah, ini akan coba saya putarkan video dari YouTube. Suaranya masuk tidak? Masuk. Ya. Yang masuk suara Bapak, suara videonya belum. Ya, kemungkinan videonya nggak ada suaranya, Pak.
Oke. Ya. Jadi ini semacam plugin gitu ya, mesin CMM yang dia menggunakan data yang diambil dari PMI. Jadi PMI itu semacam metadata yang dia ikut seterusnya di model 3 dimensinya. Setelah itu diproduksi, kemudian diinspeksi. Nah, kalau kita menggunakan hanya dokumen 2 dimensi, siapa yang bertugas untuk memberitahu ke mesin CMM-nya bahwa beberapa fitur itu toleransinya seperti ini. Nah, tadinya itu dilaksanakan secara manual, diinputkan fitur-fitur toleransi tadi. Nah, kalau dengan memanfaatkan PMI tadi, kita bisa secara seamless, otomatis gitu ya. Mesin tidak kita beritahu secara manual, tapi membaca langsung data-data yang diperoleh dari PMI. Itu kalau pemanfaatan dari segi inspeksi secara otomatis. Lalu berikutnya ada penelitian dari Aberdeen Group ini di luar negeri 84% produk yang terbaik ya di manufaktur memperoleh revenue, memperoleh penghematan dari segi biaya, kemudian launching produk yang lebih cepat, ya, 80% dari produk. Ya. Jadi saya kira ini nanti pemanfaatan MBD dengan PMI ini adalah suatu peluang. Ya. Nah, ini akan saya lewati saja. Perbedaan antara model base dan 2D drawing. Ya, tadi sudah sebagian kita sampaikan. Nah, implementasi MBD dan PMI ini bukan tanpa risiko. Jadi kalau kita lihat diagram di sini, yang paling banyak adalah capital investment yang terlalu besar ya dari pemanfaatan MBD tadi. Kemudian integrasi, ya banyak perusahaan yang itu memiliki dokumentasi yang istilahnya legacy ya, yang warisan gitu ya. Mereka sudah punya produk, sudah punya patennya gitu, dan itu semua masih dalam bentuk 2 dimensi. Untuk beralih ke model base, salah satu risikonya adalah itu, ya, teknologi integration. Lalu lack of business pool, saya kira ini bisa diperdebatkan karena dari keuntungan tadi tentu saja cost reduction, kemudian launching produk yang lebih cepat karena itu desainnya jadi tidak perlu didokumentasikan lagi, langsung bisa untuk di launching. Ya. Nah, berikutnya untuk, mohon maaf ini saya unmute, saya mute dulu semuanya deh. Ya. MBD pada Autodesk Inventor sekali lagi tadi ini sudah dimulai mungkin dari versi 2018 ya, sudah ada, kita bisa memanfaatkan, kita bisa memasukkan informasi-informasi PMI tadi ke dalam model 3 dimensi. Nah, apa saja yang aspek-aspek apa saja dalam MBD ini yang dimasukkan dalam Inventor? Kita bisa bagi 4. Salah satunya adalah yang pertama geometri, bentuk dari bendanya, kemudian anotasi. Anotasi di sini utamanya toleransi geometris tadi yang sudah disampaikan Pak Yadin. Kemudian atribut atau keterangan. Keterangan ini tidak dibaca sebagai fitur model, tapi dia hanya sebagai keterangan ikutan saja. Kemudian yang terakhir
presentation stage yang nanti akan kita jelaskan sebentar lagi. Nah, yang pertama dari sisi geometri. Nah, jadi untuk bisa menjalankan MBD pada inventor, tentu saja kita perlu mempunyai modelnya terlebih dahulu, sudah didefinisikan dengan benar ya, fitur-fiturnya. Di inventor juga sudah ada tolerance advisor. Jadi kalau Bapak dan Ibu memasukkan fitur toleransi itu tidak sesuai standar misalnya, itu akan ada peringatan ya, tolerance advisor. Jadi dalam hal model base ini secara parametrik dia merupakan fungsi matematis 3D, setiap koordinatnya sudah tercatat, bentuk geometrinya, jadi ini bisa langsung kita manfaatkan untuk dikerjakan dengan CAM misalnya, dengan Computer Aided Manufacturing. Kita tidak perlu membuat lagi model 2 dimensinya. Jadi ini komunikasinya nanti antara mesin dengan mesin. Nah, untuk menambahkan GD&T di sini, model 3 dimensinya ini, ukuran-ukuran geometrinya itu menjadi ukuran dasar. Aspek yang kedua adalah anotasi. Anotasi di sini kita mulai mengaplikasikan product and manufacturing information. Standar-standar yang ada ini mengacu pada tadi yang sudah disampaikan juga dari industri, menggunakan standar kalau ada ASME, ada ISO, DIN, dan seterusnya. Standar-standar ini sebenarnya dia mengatur, memastikan vendor CAD itu memastikan bahwa penggunaan PMI ini hubungannya sinkron ya antara anotasi dengan geometrinya. Ya. Jadi penambahan toleransi di sini tidak seenaknya kita, tapi dia harus sinkron antara fitur yang ditambahkan dengan toleransi yang diberikan. Kemudian dari segi manusianya, dari segi pengamatnya, ini kita bisa melihat hubungan digital antara geometri dengan anotasi tadi pada layar. Sehingga kita memiliki confident ya, atau kita akan merasa confident bahwa anotasi itu telah ditambahkan dengan benar. Jadi sekali lagi standar-standar yang digunakan ini sudah mengakomodasi penggunaan MBD pada software CAD. Ya. Jadi ada SMI Y1441 tahun 2012, itu mengatur tentang Digital Product Definition. Kemudian yang standar ISO 16792 tahun 2015, ini juga tentang Digital Product Definition. Lalu standar DIN-nya itu mengacu pada ISO, nomor serinya sama. Yang ketiga adalah atribut atau keterangan. Keterangan ini kita tambahkan untuk sebenarnya untuk dokumentasi saja. Jadi ini mirip-mirip metadata. Kalau yang di software CAD itu disebut properties atau parameter yang bisa kita ubah-ubah. Atribut ini tidak terlihat pada model, tidak seperti anotasi GD&T-nya. Jadi dia ada pada dokumen. Ya. Di model 3D-nya tidak akan tampak. Dia akan kelihatan kalau nanti ada interoperabilitas antara moda, misalnya dari CAD ke CAM, atau dari CAD ke CAE, dan seterusnya. Nah, atribut ini utamanya yang pertama mungkin
Yang paling umum adalah part number, kemudian deskripsi, lalu material yang digunakan apa. Jadi ketiga itu ditambahkannya pada atribut, bukan pada PMI, bukan pada 3 dimensi annotate GDNT gitu. Nah, yang terakhir ini presentasi. Dalam artian PMI-nya itu ditampilkan di layar. Ini komunikasi untuk antara mesin, dalam hal ini CAD-nya, dengan manusia. Jadi penggunanya adalah manusia. Kalau untuk dari mesin dengan mesin itu tidak perlu kita tambahkan yang seperti ini. Jadi ini kita gunakan semacam, kalau di software itu semacam print screen saja. Nah, ini juga membantu adopsi MBD apabila dibuat dalam sebuah presentasi yang standar. Jadi kalau kita belum terbiasa menggunakan ini, kalau kita bisa membaca dari gambar, ditambahkan fitur-fitur PMI, kita bisa menginspeksi juga secara hubungan antara mesin dengan manusia. Jadi kesimpulannya yang aspek 1, 2, dan 3 itu untuk mesin. Ya. Yang terakhir yang aspek presentasi ini yang nomor 4 itu untuk manusianya. Dan ini nanti bisa dipresentasikan, diekspor ke dalam bentuk 3D PDF yang paling umum. Oke, terakhir dari saya ini ada video bagaimana menambahkan PMI pada Autodesk Inventor. Saya kira kalau di SolidWorks akan sama, bahkan di SolidWorks itu sudah ada tab tersendiri untuk mengakomodasi MBD itu. Ya. Saya akan coba cepatkan. Ya, kalau di Inventor, Ibu dan Bapak, tampilan video saya masih ya? Masih. Ya. Kalau di Inventor, untuk menambahkan PMI tadi, ada tab yang namanya Annotate. Ya. Di sana kita bisa menambahkan fitur, kemudian fitur toleransinya, kemudian datum tadi yang disampaikan oleh Pak Yatin di DRF ini, datum reference frame, kemudian ini yang tadi saya singgung, tolerance advisor, lalu yang lain general annotation, ukuran-ukuran, kemudian misalnya penunjukan lubang atau ulir, penunjukan kekasaran permukaan, dan seterusnya. Kita menambahkan datum pada satu permukaan misalnya. Setelah diklik pada permukaan itu, nah di Inventor dia akan langsung memilihkan untuk permukaan seperti itu, untuk fitur seperti itu, jenis toleransi geometri seperti apa yang kemungkinan bisa ditambahkan. Jadi pemilihan planar surface ini itu sudah menggunakan choice ya, atau AI dari inventornya.
contoh seperti itu. Kita bisa memilih fiturnya, kemudian menambahkan nilai toleransinya. Untuk ukuran geometrisnya tidak perlu ditampilkan karena dia sudah ada pada model 3 dimensinya secara geometris. Ini saya coba cepatkan. Nah, kira-kira jadinya seperti Ibu dan Bapak. Nah, kira-kira lengkapnya seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu tantangan kita sebagai pengajar. Nantinya, ya saya prediksi di industri itu akan banyak yang mengaplikasikan MPD ini. Sehingga kita sebagai pengajar perlu memberikan kepada peserta didik nantinya. Kalau ada tantangan seperti itu, misalnya bagaimana cara membaca gambar yang ditampilkan dalam model 3D seperti ini. Salah satunya ini tentu saja nanti kita akan merubah atau mengubah mindset ya. Dari yang tadinya berbasis gambar 2D atau gambar teknik 2D ke dalam gambar 3D yang sudah dilengkapi dengan PMI tadi. Contoh ini video yang dihasilkan oleh anak didik kami, kebetulan lulusan SMK. Dia jago dalam pemodelan dan pembuatan model-model 3 dimensi, tapi tanpa kami berikan instruksi yang lebih jelas, setelah jadi gambar seperti ini, dia kemudian akan tuangkan itu kembali dalam 2 dimensi. Padahal kalau ini kita tujukan untuk nanti dikerjakan menggunakan CAM misalnya, itu tidak diperlukan lagi. Asalkan kita bisa membaca gambar 3 dimensi tadi yang sudah dilengkapi dengan PMI. Oke. Jadi itu Ibu dan Bapak, saya juga akan coba share screen untuk tampilan live-nya di Inventor. Sudah tampil ya Pak? Yeah. Jadi ini salah satu contoh komponen yang ditampilkan natif di Inventornya ya. Atributnya sudah ada di sana, kemudian juga PMI-nya sudah secara lengkap, dan ini terlihat semerawut gitu ya. Bagaimana cara membacanya? Nah, untuk representasinya, untuk presentasinya, kita bisa memanfaatkan tadi diubah ke PDF 3 dimensi, ya. Atau kalau ini masih dalam bentuk digital dan yang kita ajak komunikasi itu mempunyai software Inventor juga, ya cukup disampaikan file native Inventornya berupa IPT atau dan format CAD yang lain, STEP dan seterusnya. Cara kita menampilkan nantinya kita perlu membuat beberapa tampilan ya, view ya. Di sini sudah dibuatkan view A sampai view D.
Jadi kita bisa menyederhanakan, ini kita sebut master view. Jadi semua informasi itu disampaikan, keterangan semua dicantumkan di sana. Tapi kalau kita ingin inspeksi dari mata manusia gitu, ini kita pilah-pilah menjadi beberapa tampilan yang lebih jelas. Contoh ini kita tampilkan dalam view pertama, view A, seperti ini, dibalik, dan kita hanya menampilkan beberapa fitur, misalnya hanya lubang saja. Ya. Seperti ini. Kemudian misalnya kita ganti dengan view B, view C, dan seterusnya. Jadi ini hanya memainkan show and hide saja sebenarnya. Namun ini kalau kita nanti publish, kita share secara digital menggunakan CAD 3D, PDF 3D. Kita coba master view-nya tidak kita ikutkan karena tadi dia cukup semrawut gitu ya. Nah, kenapa dalam materi ini saya mengajak Pak Yatin untuk memberikan materi refreshing atau pendahuluan mengenai toleransi geometrik tadi. Tanpa itu kita tidak bisa berbicara banyak di sini. Jadi intinya dari MPD itu adalah penyematan informasi toleransi bentuk, toleransi geometris, dan ukuran geometris. Jadi kira-kira tampilan 3D PDF itu seperti ini. Untuk antar mukanya, kemudian kita bisa memilih perspektifnya, lalu kita bisa memilih juga view-nya secara solid, transparan, ataupun nanti wireframe gitu ya. Kemudian tadi yang sudah kita pilih, kita pilah-pilah untuk masing-masing view. View-nya seperti ini. Jadi kita bisa membaca sebagian dari BMI, kemudian view B. Terlihat Pak PDF-nya? PDF tidak terlihat. Oh ya, mohon maaf. Tadi setelah mungkin Pak, share screen-nya belum dipilih yang PDF. Saya new share. Sudah? Oke, dah baru kelihatan. Oke. Jadi ini hampir mirip dengan apa? Kalau kita print secara 2 dimensi, hanya dalam hal ini kita bisa melihat tampilan dari segi 3 dimensinya. Ya. Nah, tergantung dari view yang tadi sudah kita tentukan. Misalkan kita ingin view dari atas, ya kita buat satu view yang dia menampilkan beberapa fitur yang hanya perlu ditampilkan kalau dilihat dari atas misalnya. Kebetulan ini semua ditampilkan secara isometrik, tapi itu kan terbaca ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau Ibu dan Bapak mungkin di perusahaan bisa gunakan gawai, bisa menggunakan smartphone-nya ataupun tablet untuk melihat gambar ini secara digital. Dan ini sifatnya hanya untuk inspeksi dari manusianya saja. Ya. Kalau antar mesin, sekali lagi tadi informasi tadi itu seamless, ya, artinya dia secara otomatis sudah bisa dibaca. Oke. Baik, Ibu dan Bapak,
Saya kira itu materi dari saya karena waktunya juga sudah jam 12 lebih, waktunya zuhur. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam menu chat. Saya coba jawab beberapa pertanyaan dari menu chat ya. Untuk video simulasi, oh ya, nanti akan kita share di YouTube. Kemudian yang convert 3D tadi bagaimana? Oh, partnya sheet metal. Partnya sheet metal, tapi dalam hal ini statusnya, kondisinya sudah terbentuk ya. Jadi bukan dalam mode flat lagi yang ditampilkan dalam 3D PDF dari Pak Adi Sukma. Kemudian dari Pak Afif, Pak atau Bu ini, mohon maaf tidak ada PMI-nya, jadi saya tidak bisa mendeteksi. Apa ada modul atau video tutorial? Nah, ini kita justru ingin masukan dari Ibu dan Bapak, karena ini kami juga baru, ya. Ini hal baru di kami, ini belum masuk ke dalam kurikulum, terus terang saja. Ya Pak Yatin? Ya, tapi diajarkan. Nah, intinya kami ingin masukan nanti dari Ibu dan Bapak, dari penugasannya ya, ingin masukan bagaimana mungkin rencana atau rancangan Ibu dan Bapak memasukkan materi mengenai MBD atau kalau lebih luas itu MBA ke dalam materi ajar mata kuliah atau mata pelajaran yang berhubungan dengan desain, gambar dan sebagainya. Untuk video, pertanyaan dari Pak Andreas, ini mungkin dengan Pak Apri ya. Sudah ada LMS yang memudahkan kita untuk menilai hasil proyek dari software yang ada. Oh, saya kira untuk LMS belum ada yang bisa membaca ya, dari segi misalnya membaca file-file inventor atau file-file SolidWorks ya. Itu masih harus kita buka dan buka pada native software yang digunakan untuk membuatnya, saya kira seperti itu. Dan ini Ibu dan Bapak, interoperabilitas dari software-software CAD ini saya sudah coba, ternyata tidak begitu mulus, tidak seperti yang kita inginkan. Artinya saya coba dari SolidWorks, maaf, saya coba dari Inventor, dibuat model 3 dimensi, kemudian ditambahkan anotasi PMI tadi, kemudian kita save sebagai file standar yang bisa, katanya bisa untuk semua jenis software CAD, yaitu STEP. STEP kodenya 242, itu yang mestinya kalau disimpan di situ, itu dia bisa memuat semua informasi yang dimaksudkan dalam PMI tadi. Tapi ketika saya membuatnya dalam Inventor, saya buka di SolidWorks yang versinya sama 2020, itu tidak terbaca. Model 3 dimensinya bisa dilihat, tapi informasinya hilang. Tapi kalau saya balik, saya ubah dari SolidWorks, saya simpan sebagai STEP 242, kemudian kita buka pada Inventor, kita convert. Nah, PMI tadi tidak masuk ke dalam anotasi 3D di Inventor. Dia masuknya menjadi SCAD. Jadi itu sebuah apa ya? Ya, jadi
intinya interoperabilitas antar software CAD itu belum seperti yang kita inginkan. Tapi kalau antar software CAD dengan mesin misalnya, atau software CAD dengan automatic inspection tadi, itu sudah berjalan, sudah banyak yang share mengenai itu sudah berjalan. Yeah. Oke. Oke. Oh iya, iya. Ibu dan Bapak, apakah ada yang ingin bertanya secara live? Monggo saya buka forumnya. Jadi Pak Lili, model base bisa terintegrasikan dengan mesin CNC yang dimiliki sekolah. Mesin CNC kalau dia itu bisa CAD-CAM ya saya kira bisa-bisa saja. Karena yang dibaca oleh CAD-CAM itu kan apa yang kita desain pada software CAD-nya. Jadi ukuran dasarnya mengikuti model 3 dimensinya. Jadi Ibu dan Bapak, salah satu fungsi kita memberikan toleransi geometris pada CAD-CAM, pada pemanfaatan CAD-CAM itu bukan pada dari CAD ke mesinnya. Kalau itu secara otomatis. Tapi ini kita secara operatornya ya. Untuk memperoleh misalnya kelurusan, kemudian concentricity dan sebagainya yang disampaikan Pak Yatin tadi, dia harus menggunakan work holding atau pencekaman benda kerja yang seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya inti dari kenapa kita menambahkan toleransi geometris. Baik, Ibu dan Bapak, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ingin sharing misalnya? Dari? Ya, nah itu tantangannya seperti Ibu dan Bapak. Jadi kalau mohon maaf di tempat Ibu dan Bapak masih drawing base konvensional, masih menggunakan AutoCAD misalnya, mungkin dalam 5-10 tahun belum akan hilang. Tapi kalau industri mengarahnya ke MBE, saya kira ini kewajiban kita sebagai pengajar untuk mempersiapkan peserta didik yang sudah bisa kompatibel ke sana. Saya kira seperti itu. Saya kira ini waktunya juga sudah lebih. Ibu dan Bapak, terima kasih atas atensinya ya. Tadi link presensi sudah kita sampaikan, mohon untuk bisa presensi terkait dengan sertifikat nanti yang akan disampaikan. Kemudian luaran dari workshop ini nanti kita akan berkirim email ke alamat Ibu dan Bapak. Mohon umpan baliknya ya. Mohon tanggapannya, mohon responnya dan umpan balik dari email kami. Pak Apri masih? Masih. Saya kira dengan ini saya mohon Pak Apri dapat menyampaikan penutup ya. Oke, terima kasih Pak Amri. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, ini di akhir sesi ini masih 63 partisipan. Ini mungkin beberapa materi ini mungkin menarik bagi kita semua karena ini
bagaimana nanti ke depan, karena mungkin 2D itu hilang, langsung fokus ke 3D, dan langsung diaplikasikan ke mesin, sehingga bagaimana kita membuat perubahan di kurikulum kita, mungkin yang materi-materinya yang 2D, gambar kerja 2D itu mungkin nanti akan hilang, akan digantikan oleh langsung ke gambar 3D. Nah, ini mungkin perlu persiapan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu ke depan yang akan terjadi sehingga kita bisa lebih siap. Bapak Ibu sekalian dan para pemateri yang saya hormati, nanti mungkin Pak Amri tadi sudah disampaikan bahwa ini itu prinsipnya workshop. Nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikat, kalau nggak salah akan setara dengan 36 jam atau apa. Oleh karena itu ada tugas atau apa yang nanti akan dikirim melalui email. Gitu ya Pak Amri ya? Ya. Akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi ya Pak Amri. Yang mengirim ke presensi itu, dan nanti itu akan gunakan bis data kita untuk sertifikat dan untuk mengirimkan tugas ke Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengirimkan balik, nanti mungkin sertifikat dan sebagainya akan kita kirimkan. Syukur-syukur katanya ada 25 peserta yang akan dapat apa Pak Amri itu? Ya, ganti pulsa plus. Ganti pulsa ya. Oh ya, ganti pulsa dan sebagainya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Ini yang saya harap. Awalnya itu idenya hanya untuk tingkat DIY, tapi ini saya lihat itu tingkatnya ini nasional, ya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan seterusnya. Ini saya ucapkan terima kasih perhatian Bapak Ibu. Ini ada yang dari pendidikan, juga dari industri. Saya ucapkan terima kasih sehingga kita bisa sharing bersama, sehingga kita bisa menghadapi perkembangan ke depan itu lebih siap lagi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di akhir sesi ini. Mungkin ke depan kalau ada hal-hal yang penting mungkin bisa kita sharing lagi sehingga kita bisa seminar seperti ini lagi secara online. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ini bisa unmute ya Ibu dan Bapak kalau ingin menyampaikan sesuatu. Dan mohon nanti ditunggu responnya. Setelah itu mungkin dalam 1-2 minggu ke depan kita akan mengirimkan atau kita akan membagikan link sharing untuk mengunduh sertifikat atas nama Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih Pak Amri. Saya off dulu ya. Ya, terima kasih Pak Amri. Ibu dan Bapak, ini sudah tadi ditutup oleh Pak Amri. Jadi terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Dan saya kira acara pada siang hari ini bisa kita tutup dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.